Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Oke, kali ini kita masih akan membahas tentang klasifikasi dan spesifikasi produk dengan tujuan pembelajaran, yaitu agar kita dapat atau mampu mengidentifikasi barang di supermarket, mengidentifikasi barang fresh, barang fashion, mengspesifikasikan produk supermarket serta fashion, dan dapat mengklasifikasikan produk berdasarkan kode produk, merek, dan warna. Dengan baik tentunya setelah kita mendapatkan atau mempelajari materi kali ini. Klasifikasi berasal dari kata classification yang berarti mengatur. Mengklasifikasikan barang berarti mengelompokkan dan menata barang ataupun produk yang bertujuan memudahkan konsumen. Kegiatan mengklasifikasikan barang dagang ini banyak dilakukan oleh toko-toko ataupun pedagang eceran atau retail seperti department store, toserba, dan pasar swalayan. Lalu, bagaimana cara mengklasifikasikan barang dengan benar dan baik? Bagaimana cara membuat klasifikasi produk? Mari kita bahas materi kali ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Pokok bahasan yang akan kita bahas di sini ada 4. Yang pertama adalah spesifikasi produk pada umumnya, lalu yang kedua adalah spesifikasi produk supermarket, yang ketiga adalah spesifikasi produk fresh, dan yang keempat adalah spesifikasi produk fashion. Untuk pokok bahasan pertama dan kedua, kita telah membahasnya di video sebelumnya, jadi kalian dapat mereview kembali video tersebut untuk mengetahui dasar-dasar dari apa yang akan kita bahas hari ini. Lalu untuk bahasan ataupun pokok bahasan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, kita akan bahas pokok bahasan ketiga dan yang keempat. Yuk disimak. Spesifikasi produk fresh. Barang fresh dikelola oleh Departemen Fresh. Departemen Fresh ini adalah bagian dari supermarket yang menyediakan produk bahan makanan yang masih segar ataupun yang sudah diolah dan memerlukan kondisi khusus, serta memiliki masa kadaluarsa yang relatif singkat. Berikut ini adalah uraian tentang produk-produk fresh. Seperti yang kalian lihat di layar ya, di sini akan ada 4 tabel. Tabel pertama adalah mengenai penataan sayuran. Nah, jenis dari sayur ini ada berbagai macam. Yang pertama adalah daun, buah dan bunga, umbi dan akar, serta jamur. Mutunya bagaimana yang harus kita perhatikan? Mutunya yang pertama adalah kesegarannya, lalu ikatannya, lalu ukuran, jenis, dan kesinambungannya. Bagaimana cara pendisplayannya? Yang pertama kita siapkan dulu POP sesuai dengan produk dan harga, lalu kita beri label sebelum dipajang. Yang ketiga adalah berdasarkan pengelompokan jenis. Yang keempat adalah menggunakan nampan berisi air es untuk sayuran dan daun yang diikat. Selanjutnya yang kelima adalah harus selalu merapihkan pajangan. Yang keempat adalah perhatikan arus perputaran barang, FIFO, first in, first out. Lalu yang terakhir adalah disemprotkan dengan air bersih sesering mungkin agar sayuran ini fresh lalu segar. Yang kedua adalah penataan buah. Nah, dalam penataan buah ini ada 2 jenis produk. Yang pertama adalah buah lokal dan buah impor. Mutu yang harus diperhatikan adalah kesegarannya, ukurannya yang seragam, tidak cacat, dan tidak busuk. Lalu bagaimana cara pendisplayannya? Yang pertama, warna harus seimbang. Yang kedua adalah ukuran buah relatif sama. Yang ketiga adalah rotasi atau putaran barang, first in, first out ataupun FIFO. Yang keempat adalah mencantumkan POP sesuai dengan barangnya. Yang kelima adalah dirapihkan dan disortir setiap saat. Dan yang terakhir adalah pajangan harus terlihat penuh. Selanjutnya adalah penataan daging. Dari daging ini ada beberapa jenis produk. Yang pertama adalah daging ayam, daging sapi, ikan, dan delicatessen ataupun daging yang digantung-gantung itu loh. Nah, mutu yang harus diperhatikan yang pertama adalah kesegarannya, lalu harus
perhatikan barang tersebut ataupun daging tersebut termasuk daging lokal ataupun impor. Lalu bagaimana cara pendisplayannya? Di sini hal yang harus diperhatikan dalam pendisplayan. Yang pertama adalah dipajang sesuai dengan kelompoknya, pisahkan bahan mentah dan hasil olahan. Lalu yang kedua adalah pastikan suhu dari showcase-nya 0 derajat sampai 20 derajat Celcius dan frozen islandnya 16 derajat sampai 20 derajat. Itu maaf ya, ada tipu. Yang benar adalah 16 derajat sampai 20 derajat. Lalu yang ketiga adalah gunakan nampan yang bersih dan kering untuk peralatan display. Yang keempat adalah potong daging yang berlemak diletakkan di sebelah kanan. Yang kelima adalah ikan basah dipajang di atas es serut. Lalu yang keenam adalah selalu cantumkan POP, dan yang ketujuh adalah buat cross merchandising. Untuk penataan susu, nah jenis produk dari penataan susu ini bisa kita perhatikan juga, ada beberapa jenis. Yang pertama adalah dairy lokal. Yang kedua adalah internasional, yang ketiga adalah ice cream, yang keempat adalah frozen cake. Mutu yang harus diperhatikan, produk tersebut lokal ataupun impor. Nah, lalu bagaimana cara pendisplayannya? Yang pertama adalah buat kelompok sesuai dengan jenisnya ataupun kegunaan barang. Yang kedua adalah buatlah pajangan semenarik mungkin dengan komposisi warna, label, merek menghadap ke depan. Lalu yang terakhir adalah pajangan selalu dirapihkan, selalu dilihat, cukup, dan ada kesinambungan. Selanjutnya adalah spesifikasi produk fashion. Berdasarkan kelompok, berikut ini adalah jenis-jenis produk. Nah, kamu bisa lihat tabel di layar kalian. Ada kelompok pakaian wanita, ada kriterianya, lalu ada jenisnya dan ada keterangannya. Contohnya adalah pakaian wanita, itu kelompoknya, kriterianya ada lingerie, ada dress, ada evening clothes, ada suite, ada winter wear, sportwear, maternity. Lalu jenisnya berdasarkan kriteria ya. Kalau misalkan dress, jenisnya adalah dress atau terusan atau overall. Ada juga baby doll, ada juga kaos, celana panjang, dan celana pendek, itu masuk ke dalam dress. Keterangannya adalah pakaian sehari-hari. Atau ada juga seperti maternity. Nah, maternity ini kan baju hamil ya, itu ada jenis-jenisnya. Seperti baju hamil, celana hamil, sama dress hamil. Keterangannya adalah baju hamil. Selanjutnya adalah kelompok pakaian pria. Kriterianya di sini ada tailor clothing, ada furnish, ada sportwear, ada active sportwear, dan ada work clothes. Dengan jenis-jenis berdasarkan kriteria. Untuk tailor clothing ada setelan jas, ada jasnya ataupun blazer, ada jas luar, ada celana panjang. Dengan keterangan yaitu setelan jas, lalu jas luar, ada celana panjang. Ada juga work clothes, ada overall jenisnya ya, ada overall, ada batik, ada celana panjang, ada kemeja. Dengan keterangan yaitu overall, kemeja kerja, celana pantolan, seperti itu. Nah, di sini ada kategori pakaian anak perempuan. Kalian bisa mencoba mencari kriteria dari pakaian anak perempuan dengan jenisnya sebagai berikut, sudah diketahui dan keterangannya kalian cari untuk melatih penspesifikasian dari produk fashion, seperti itu. Lalu ada juga pakaian anak laki-laki. Selanjutnya ada pakaian bayi, dengan jenisnya sudah diketahui, jadi kalian perlu mencari kriteria dan keterangannya. Begitu juga perlengkapan bayi, jenisnya sudah diketahui, kalian tinggal mencoba mencari tahu kriteria dan keterangannya. Ada pakaian bayi kecil, ada pakaian perlengkapan makan anak. Selanjutnya adalah perlengkapan mainan bayi. Sama seperti tadi, jenisnya sudah diketahui, kalian tinggal mencoba mencari kriteria dan keterangannya. Begitu juga dengan toiletries. Untuk poin 11 adalah aksesoris. Nah, di sini contohnya adalah aksesoris wanita dan aksesoris pria. Kalau untuk aksesoris
wanita, jenisnya adalah bros, berbagai rambut, lalu perhiasan. Untuk aksesoris pria di sini ada dasi, ada penjepit dasi, dan manset. Nah, kalian juga bisa cari jenis-jenis dari sapu tangan, topi, shawl, kacamata, lighter, sampai dengan kaos kaki, begitu juga keterangan. Sama halnya seperti aksesoris, tas wanita, kriterianya sudah dicari, kalian tinggal cari jenis-jenis yang terkait dengan kriteria yang sudah ditentukan. Begitu juga dengan tas pria. Selanjutnya ada sepatu dewasa wanita, ada sepatu dewasa pria, sepatu anak perempuan, sepatu anak laki-laki, dan kosmetik. Di sini kriterianya telah ditentukan dan kalian dapat mencari jenis dan keterangannya. Lalu bagaimana dengan ukuran fashion? Ukuran fashion di sini sudah ditentukan. Sudah bisa kalian perhatikan gambar ataupun slide yang ada di materi ini. Untuk kriteria pakaian pria, yaitu size-nya yang ada yaitu small ataupun S, small middle atau SM, middle atau M, middle large atau ML, selanjutnya large atau L, extra large itu XL. Sama dengan pakaian pria, pakaian wanita pun memiliki size sebagai berikut, yaitu small atau S, small middle atau SM, middle M, middle large ML, large itu L, dan extra large atau XL. Oke, sampai di sini dulu materi kita tentang klasifikasi dan spesifikasi produk di supermarket, fresh dan fashion. Kalau kalian belum paham, kalian bisa mereview kembali video ini atau mencari referensi dari sumber lain. Untuk itu materinya cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.